Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unaisya Armadoni, NIM 200311100010 akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan usaha tani jagung hibrida pada lahan kering di Merauke, Papua oleh Francisco Pabolo dan kawan-kawan. Jagung atau bahasa latinnya yaitu Zea maisel merupakan salah satu komoditi pangan yang bernilai ekonomis dan merupakan sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Jagung juga berperan penting dalam bidang peternakan, di mana jagung akan dimanfaatkan sebagai industri pakan ternak. Seiring dengan perubahan lingkungan yang menyebabkan lahan semakin sempit dan lain-lain, maka perlu upaya peningkatan produktivitas jagung dengan cara penggunaan varietas benih yang lebih unggul. Suksesnya pembangunan pertanian sangat erat kaitannya dengan teknologi yang digunakan dalam berusaha tani. Teknologi yang baik adalah teknologi yang mempunyai kesesuaian dengan iklim, varietas, dan sistem usaha taninya. Rendahnya produktivitas jagung yang pertama yaitu seringnya terjadi gangguan iklim berupa stagnasi hujan pada periode pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu kurangnya input yang digunakan oleh petani. Yang ketiga adalah penggunaan benih yang kurang bermutu, di mana sebagian besar petani menggunakan varietas hibrida hasil panen pada tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu masalah sosial ekonomi. Contohnya tingkat kegairahan petani masih rendah karena hasil jagung yang sangat bervariasi dan tidak menentu pada setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu karena masih banyaknya petani yang menanam varietas lokal dan varietas unggul lama, di mana benihnya itu sudah mengalami degradasi secara genetik dan belum dimurnikan, dan benih yang ditanam adalah benih yang diambil dari penanaman sebelumnya, sehingga kemampuan produksinya terus menurun. Metode penelitian yang pertama yaitu cakupan kajian. Kajian di sini meliputi karakteristik wilayah dan usaha tani jagung dalam satu musim tanaman dengan membedakan usaha tani jagung hibrida. Jagung hibrida di sini yang digunakan adalah varietas Bima 19 URI, Bima 20 URI, NASA 29, dan BC 2. Lokasi dan waktu. Kajian dilaksanakan di Kampung Kartini, Distrik Jagepop, Kabupaten Merauke, di mana menggunakan lahan kering seluas 4 hektar. Untuk metode pendekatan yang digunakan adalah on-farm dan off-farm. Pendekatan on-farm yaitu usaha budidaya kegiatan pengolahan tanah, tanam, pemeliharaan, panen, dan processing. Sedangkan off-farm yaitu mengumpulkan data sekunder kegiatannya, karakteristik wilayah, karakteristik petani, harga sarana pasaran seperti pestisida, pupuk, dan benih. Metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung, observasi, wawancara, dan demaira. Data kuantitatif, metode analisis kuantitatif dari inovasi teknologi yang diintroduksi menggunakan 6 pendekatan analisis, yaitu yang pertama adalah analisis pendapatan, menggunakan analisis imbangan, penerimaan, dan biaya atau R/C rasio. Rumus yang digunakan adalah PD sama dengan TR min TC. Keterangan yaitu PD di sini adalah pendapatan usaha tani. TR adalah total revenue atau total penerimaan. TC adalah total cost atau total biaya. Yang kedua yaitu analisis return cost ratio. Indikator kelayakan usaha tani dianalisis berdasarkan rasio penerimaan atas biaya dengan rumus R/C atau penerimaan per biaya. Penerimaan rumusnya adalah QPQ dan biaya adalah TVC. Keterangan QQ di sini adalah produksi jagung. PQ di sini adalah harga jual jagung. TVC di sini adalah total variable cost atau biaya total input produksi. Jika nilai R/C lebih dari 1, maka usaha tani jagung tersebut menguntungkan. Jika nilai R/C kurang dari 1, maka usaha tani jagung tersebut tidak menguntungkan atau rugi. Jika R/C sama dengan 1, maka usaha tani jagung tersebut berada pada titik pulang atau titik impas, yaitu total cost sama dengan total revenue. Yang ketiga yaitu analisis benefit cost ratio, adalah ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi.
dalam batasan besaran nilai B per C dapat diketahui apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak menguntungkan. B per C ratio sama dengan TB atau T per TC. Keterangan TB di sini adalah jumlah pendapatan dan TC adalah total biaya produksi atau titik impas, yaitu total cost sama dengan total revenue. Jika nilai B per C ratio lebih dari sama dengan 1, maka usaha layak dilaksanakan. Namun jika B per C ratio kurang dari 1, maka usaha tidak layak atau merugi. Yang keempat adalah break-even point. Dalam pekerjaan ini, BEP yang akan dianalisis adalah BEP penerimaan, BEP harga, dan BEP produksi dengan rumus BEP penerimaan yaitu FC per 1 minus VC per S. BEP produksi yaitu FC per P minus AVC. Dan BEP harga yaitu TC per Y. Keterangan di sini adalah FC yaitu biaya tetap, VC yaitu biaya variabel, dan TC adalah biaya total di mana jumlah biaya variabel dan biaya tetap digabung. Lalu AVC di sini adalah biaya variabel per unit. Total biaya variabel dibagi dengan total produksi satuan. Yang S yaitu jumlah produksi dikalikan harga produksi. Sedangkan P di sini adalah harga produksi per unit dan Y adalah jumlah produksi per usaha tani. Yang kelima yaitu analisis imbalan kerja atau IK. Dengan rumus yaitu IK sama dengan Q kuadrat kali PQ minus sigma XI kuadrat kali PXI plus FC per sigma HUK. Keterangan IK di sini adalah imbalan kerja, Q adalah jumlah produksi dalam satuan, PQ adalah harga per unit produksi, sigma XI adalah jumlah input X ke I, PXI yaitu harga satuan input X ke I, sigma XI kali PXI yaitu jumlah pengeluaran, sigma HOK yaitu jumlah hari orang kerja, dan FC yaitu fixed cost atau biaya tetap. Efisiensi tenaga kerja. Produktivitas dapat dihitung berdasarkan formula berikut. P sama dengan JP per CK1. Di sini P adalah produktivitas, JP yaitu jumlah produksi per hektar, JK1 yaitu jumlah tenaga kerja per HA. Sedangkan efisiensi tenaga kerja dengan formula berikut. ETK sama dengan L per JK2. Keterangan ETK di sini adalah efisiensi tenaga kerja, L-nya yaitu luas usaha tani, JK2 adalah jumlah tenaga kerja per hari. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu karakteristik wilayah. Lokasi pengkajian di Kampung Kartini, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua, merupakan wilayah dataran rendah, memiliki topografi datar dengan ketinggian dari 10 sampai 25 meter. Suhu udara rata-rata 26,92 derajat Celcius. Jumlah hari hujan 194 dan jumlah curah hujan 2.578 mm. BMKG Merauke 2017. Kondisi lahan tersebut tipologi tanah netral dengan pH 6,1 sampai 7,3 dengan tekstur liat berdebu. Bahan organik cukup tinggi, belum melapuk secara sempurna. Kegiatan usaha tani di lokasi kajian didomisili tanaman pangan dan palawija dengan jumlah penduduk 7.386 jiwa. 2. Karakteristik petani. Petani responden di lokasi penelitian memiliki umur 25-65 tahun dengan rata-rata umur 48 tahun. Tingkat pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Namun rata-rata tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Petani berada pada kisaran umur produktif sehingga penerapan inovasi teknologi yang diaplikasikan diharapkan lebih mudah diterima dan diadopsi. 3. Produktivitas jagung di Merauke. Pada gambar 1 terlihat bahwa produksi jagung selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Merauke mengalami perkembangan yang berfluktuasi.
Pada tahun 2008 sampai 2017, produksi tertinggi diperoleh pada tahun 2009, yaitu 1.341 ton. Sementara produksi terendah diperoleh pada tahun 2008, yaitu 333,90 ton. Rata-rata produksi selama 10 tahun yaitu 427,373 ton. Demikian pula produktivitas jagung selama 10 tahun terakhir. Produktivitas tertinggi diperoleh pada tahun 2011 yaitu 4,46. Sedangkan produktivitas terendah diperoleh pada tahun 2008 yaitu 2,80. Adapun produktivitas rata-rata selama 10 tahun yaitu 3,48. 4. Analisis kelayakan usaha tani jagung hibrida. Analisis usaha tani dipengaruhi produksi, biaya usaha tani, harga jual, dan harga beli. Sarana produksi yang sangat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan usaha tani. Produksi jagung ditentukan oleh penggunaan input-inputnya baik benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, dan sistem tanaman. Menurut Budiono, tahun 1990 menyatakan bahwa biaya mencakup suatu pengukuran nilai sumber daya yang harus dikorbankan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dapat dilihat pada tabel 2 di slide sebelumnya, terlihat bahwa biaya variabel yang terdiri dari benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja keempat varietas yaitu sebesar 10.070.000 per hektar. Sedangkan biaya tetap antara lain biaya penyusutan alat, sewa mesin, sewa lahan keempat varietas yaitu sebesar 895.500 per hektar. Total biaya usaha tani jagung hibrida di lahan kering Kabupaten Merauke untuk keempat varietas yaitu sebesar 10.966.500 per hektar. Produksi jagung hibrida Bima 19 URI yaitu 5.100 kg pipil kering dengan harga 5.000 per kilogram diperoleh penerimaan sebesar 25.500.000, maka diperoleh pendapatan yaitu 13.904.500 dengan R per C 2,9 atau B per C sama dengan 1,19. Produksi jagung hibrida Bima 20 URI dan NASA 29 masing-masing 7.200 kg pipil kering dengan harga yaitu 5.000 per kilogram. Diperoleh penerimaan sebesar 36 juta, maka diperoleh pendapatan yaitu 24.404.400 dengan R per C 3,10 atau B per C yaitu 2,10. Produksi jagung hibrida BC 2 yaitu 6.500 kg pipil kering dengan harga yaitu 5.000 per kilogram. Diperoleh penerimaan sebesar 32 juta, maka diperoleh pendapatan yaitu sebesar 20.904.500 dengan R per C 2,80 atau B per C 1,80. 5. Analisis penerimaan impas, produksi impas, dan harga impas. Analisis TIP atau titik impas produksi dan TIP titik impas harga dalam usaha tani tanaman jagung hibrida di lahan kering dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara biaya usaha tani, penerimaan, dan volume produksi hasil. Titik impas produksi dan harga secara matematis merupakan titik perpotongan antara penerimaan dengan total biaya saat keuntungan yang diperoleh sama dengan 0. Dapat dilihat pada tabel 3 untuk titik impas keempat varietas jagung hibrida yang diintroduksikan tampak mengalami keuntungan yang sangat signifikan, di mana jagung Bima 19 URI diperoleh penerimaan sebesar Rp1.468.032 per musim per usaha tani. Produksinya yaitu 296 kg per hektar dengan harga jual yaitu sebesar 2.273 per kilogram. Kemudian Bima URI dan NASA 29 mendapatkan titik impas yang sama, penerimaan diperoleh sebesar Rp3.198.214 per musim per usaha tani. Produksinya sebesar 249 kg per hektar atau dengan harga jual yaitu 1.610 per kilogram.
Sedangkan jagung BC 2 untuk titik impas penerimaan yaitu Rp1.297.536 per musim per usaha tani. Produksinya yaitu sebesar 260 kg per hektar atau harga jual sebesar Rp1.783.000 per kilogram. Yang terakhir yaitu analisis imbalan kerja, efisiensi tenaga kerja. Analisis imbalan kerja dapat memberikan gambaran informasi mengenai usaha tani apakah layak untuk dilanjutkan atau beralih ke profesi lain yang memberikan keuntungan. Untuk mengetahui imbalan kerja yang dihasilkan memberikan keuntungan atau tidak dalam usaha tani, dapat berdasarkan upah minimum regional atau UMR yang berlaku di daerah tersebut. Dapat dilihat pada tabel 4 imbalan kerja yang dihasilkan terhadap keempat varietas unggul baru jagung hibrida yang diintroduksi memberikan nilai masing-masing yaitu Bima 19 URI sebesar Rp239.233 per hari. Jika dihitung dari per bulan, maka imbalan kerja yang diperoleh petani mencapai 30 hari kali Rp239.233 sebesar Rp7.176.990. Dan untuk Bima 20 URI dan Nasa 29 masing-masing imbalan kerja sebesar Rp420.767 per hari. Untuk per bulan maka 30 dikali Rp420.767 sebesar sama dengan Rp12.623.010. Sedangkan jagung BC 29 imbalan kerjanya sebesar Rp360.422 per hari. Untuk per bulannya maka 30 dikali Rp360.422 yaitu sebesar Rp10.812.660. Hasil usaha tani untuk keempat varietas jagung hibrida memberikan imbalan kerja bervariasi dan relatif sangat tinggi sehingga sangat layak berdasarkan UMR Papua per bulan yaitu Rp2.895.650. Nilai tertinggi imbalan kerja yakni Bima 20 URI dan Nasa 29. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.